Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Azara, NIM 2019-339, kelas Hukum Pidana F. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana pencurian, lalu penggelapan, pemalsuan, dan pemerasan. Yang pertama, tindak pidana pencurian. Dalam pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian pencurian, yaitu barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Dan beberapa macam tingkatan pencurian beserta hukumannya sebagai berikut. Yang pertama, pencurian biasa. Pencurian biasa ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua, pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. A. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang pertama, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun, yang terdiri atas pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat, pencurian pada malam hari, dan pencurian yang dilakukan oleh 2 orang lebih secara bersama-sama. Yang terakhir, pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau serangan palsu. Yang kedua, apabila pencurian yang seperti dimaksud nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam nomor 4 dan 5, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. B. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP ini biasa disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Adapun unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP ini adalah: yang pertama, dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Yang kedua, dihukum dengan pidana paling lama 12 tahun. A. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya terdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau tram yang sedang bergerak. B. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang lebih secara bersama-sama. C. Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu, ataupun dengan mempergunakan seragam palsu. Yang D. Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang. Yang ketiga, dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang. Yang keempat, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam nomor 1 dan 3. Dan yang terakhir dalam tindak pidana pencurian adalah pencurian ringan. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Yang termasuk pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga, yaitu dalam pasal 367 KUHP. Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 364 KUHP,
yang menyatakan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam pasal 365 butir 5. Apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan yang tertutup, yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari Rp25, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau dengan pidana denda paling banyak Rp250. Selanjutnya ada tindak pidana penggelapan. Menurut pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan diatur dalam buku 2 bab 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Selanjutnya ada tindak pidana penggelapan. Menurut pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan diatur dalam buku 2 bab 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. 4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Susilo dilakukan dengan cara 1. Membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya. Yang kedua, memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Yang ketiga, memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. 4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak, misalnya foto dalam ijazah sekolah. Menurut pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat-surat otentik menurut Susilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang oleh pegawai umum seperti notaris. Keempat, tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan dalam bahasa Belanda disebut afpersing. Kalau dalam bahasa Inggris disebut blackmail. Adalah suatu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Spesifik tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab, yaitu bab 23, bersama tindak pidana pengancaman. Karena itu kata afpersing sering digabung dengan kata afdreiging yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat 1 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Oktaviani Hutagalung. Saya dari kelas G ingin menjelaskan mengenai pasal penghancuran dan pengerusakan yang dimana dijelaskan dalam pasal 406 KUHP. Ayat pertama, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Nah, selain itu saya juga ingin menjelaskan atau menyebutkan unsur-unsur dari pasal 406 KUHP, yaitu yang pertama barang siapa, yang kedua dengan sengaja dan melawan hukum, yang ketiga melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang keempat barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Seperti itu. Sebelum kita membahas unsur-unsur pasal 406 ini, jadi pengerusakan dalam bentuk pokok 406 ini memiliki dua unsur, yaitu subjektif sama objektif. Nah, yang pertama itu subjektif itu dengan sengaja, yang objektif itu merusakkan, membikin tak dapat pakai atau menghilangkan suatu benda. Yang pertama itu subjektif, perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang ketiga, pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum. Unsur objektif merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda. Yang pertama, perbuatan merusakkan dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan, benda yang disebabkan dari bendanya dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali, tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Yang kedua, perbuatan membikin tidak dapat digunakan mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda, tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian, akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakai suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda. Yang ketiga, perbuatan menghilangkan adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar atau dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi. Berdasarkan pengertian yang luas ini, menghilangkan sudah terdapat pada perbuatan melemparkan suatu benda di jalan yang kemudian diambil oleh orang lain yang ditemukannya benda itu oleh orang lain tidak berarti perbuatan menghilangkan belum atau tidak terjadi, karena pada kenyataannya perbuatan melemparkan sebagai wujud dari menghilangkan sudah timbul dan selesai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaannya. Nah, jadi yang kedua itu juga ada penghancuran dan pengerusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 KUHP. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan contoh kasus dari pasal 406, yaitu kerusakan benda suami dan istri. Terdakwa mencuri sebuah tangki LPG 12 kg, merusak kaca dan piring mertuanya, serta membakar baju istrinya. Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa